Halo Sobat YouTube, jumpa lagi di Roni Jaya Channel. Sekian lama setelah kita tidak upload konten ya, karena memang kesibukan offline kami. Nah, kali ini kita sedang berada di Istana Pagaruyung. Saat ini di Istana Pagaruyung sedang berlangsung Festival Pesona Minangkabau. Agenda rutin tahunan dari pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar sebagai rangkaian daripada penutupan atau puncak daripada penutupan event satu nagari, satu event, salah satu program dari pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar. Oke, Sobat YouTube, kita langsung saja melihat apa saja kegiatan-kegiatan yang sedang berlangsung pada hari ini, pada hari kedua ya. Untuk seremoni pembukaan dan pada hari pertama dapat Sobat YouTube cek di channel YouTube-nya pemerintah Kabupaten Tanah Datar, yaitu Tanah Datar TV. Nanti linknya di deskripsi akan kami sertakan juga. Oke, Sobat YouTube, mari kita lihat ada apa saja. Pagelaran Festival Pesona Minangkabau atau FPM adalah event pariwisata tahunan yang rutin dilaksanakan di Kabupaten Tanah Datar. Di tahun 2022 ini, festival yang digelar merupakan event yang kelima di bumi Luhak Nantuo. Ya, ini adalah salah satu atraksi budaya Randai. Festival Pesona Minangkabau tahun 2022 resmi dibuka di halaman Istana Basa Pagaruyung, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat pada hari Kamis 17 November tahun 2022. Dibuka oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang diwakili oleh staf ahli Menteri Bidang Inovasi dan Kreativitas Kemenparekraf Joshua Puji Mulya Simanjuntak, yang didampingi oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat Audi Jonaldi, Bupati Tanah Datar Eka Putra, Wakil Bupati Rici Aprian, dan beberapa pejabat lainnya. Festival Pesona Minangkabau ini adalah event tahunan yang rutin dilaksanakan. Untuk tahun 2022 ini adalah yang kelima kalinya. Kemarin yang warna ini, dan ini merupakan event wisata budaya terbesar di Sumatera Barat yang telah ditetapkan Kementerian Pariwisata Republik Indonesia sebagai Wonder Karisma Event Nusantara di Indonesia sejak tahun 2017. Sesuai dengan hasil kemarin sudah ditampilkan untuk fashion show. Batik di ini. Oh, masih batik Bili. Waktu ada acara Galundi Singkara Festival. Jadi ininya apa nih? Finalisnya dari tinggi, pokoknya dibuka untuk umum. Oh, dibuka untuk umum, menampilkan pakaian dari Kecamatan Bali Selatan. Luar biasa.
Banyak atraksi kesenian serta budaya dan nilai-nilai kearifan lokal Minangkabau yang ditampilkan pada festival ini, yang diharapkan akan dikunjungi serta disaksikan oleh semua kalangan termasuk generasi muda, sehingga dapat memberikan berbagai dampak positif untuk masyarakat, khususnya kepada masyarakat Tanah Datar dan sekitarnya. Festival yang kedua. Kemarin event kita alhamdulillah dapat peringkat harapan 2. Alhamdulillah. Itu obat dari dalamnya kerja kita semua. Iya, apa dari Jeripa ya. Yang ini saya yang lele, produk dari anak nagari juga. Kita udah punya mesin sendiri, kita udah punya tempat pengolahan. Lokasinya di Tanjung Mutiara. Tanjung Mutiara ya. Satu tempat pengolahannya, nanti ada kelanjutan dua. Amin. Iya. Ini lau di apa ini? Crispy. Kemarin ada ini apa renovasi, tetapi renovasi dalam 2 hari ini sangat gratis. Terus tadi yang baru karena masih panas belum bisa di packing. Oke. Sementara bagi pemerintah Kabupaten Tanah Datar, Festival Pesona Minangkabau ini merupakan puncak dari program unggulan atau Progul Tanah Datar di bidang pariwisata, yaitu Satu Nagari Satu Event yang telah dilaksanakan di 14 nagari di 14 kecamatan yang ada di Tanah Datar selama tahun 2022 ini. Tanjung Mutiara. Untuk apa namanya Tanjung Mutiara? Iya, Tanjung Mutiara namanya. Objek wisata kita. Oke. Lalu yang terakhir ini karya anak negari juga ini. Diadakan kemarin pada tanggal 12 dan 13 Durian? November. Kemudian Oh, kok durian Keburajo mana? dua kata Ya Pak. gani atau menggeliat. Kemudian gani itu adalah sebuah Wih, makanan. gila. Jadi Bule-bule duriannya. yang ramai di Payakumbuh. Kemudian dodol di Garut. Nah, kemudian durian Kumarajo, di durian itu ada 4 macam durian. Durian kunyi, durian kambuy, durian dasun, dan Boleh, terima kasih Bapak. Aduh. durian dasun. Durian dasun. Bapak Ibu pengunjung Festival Pesona Minangkabau, di stand Kecamatan Batipu sekarang ada durian Gunung Rajo. Silakan berkunjung ke stand Kecamatan Batipu yang paling ujung di sebelah Batipu Selatan. Oke, terima kasih. Tanyo. Pai durian. Pai. Pai durian itu terbuat dari durian. Kalau sarung ini Bu. Sarung yang ini ya? Kemudian ada lagi namanya galie atau kalime atau dodol. Nah, jadi terbuat dari 2 meter 30 dan 2 meter 40. tepung ketan, santan, gula merah, dan durian. Kemudian ada lagi namanya nasi lemak. Nasi lemak. Oke, Jadi nasi nasi lemak lemak. ini dimakan pakai durian. Dimakan pakai durian. Ya, ini nasi lemak. Nanti Bapak Ibu bisa makan pakai Oke. durian. Boleh dong ya, kita cobain ini ya. Waduh, luar biasa Bapak. Kecamatan Batu Siap, Bapak. Iya. Jadi nasi lemak itu ada beras ketan, santan, dan garam. Oke, siap. Garam. Kemudian silakan Bapak Ibu berkunjung paketnya paling murah di Indonesia. Yang baru-baru perangkaannya baru-baru kan? Iya, desa wisata. Tambahannya ini. Iya enak banget nih udah dicoba. Waduh, itu galie. Banten ampas kopi. Bati ampas kopi. Ini manis ya, terutama manis dan ada rasa duriannya terutama. Iya. Kalau ini untuk para magis sendiri, semuanya di sini dari kerajinan tangan langsung. Kita akan membutuhkan beras. Pasarang kota baru, lagi enak
Data. Sanggar ini membawakan sebuah cerita randai yang berjudul Palito Alam. Sedikit sinopsis dari kisah Palito Alam adalah, kisah ini menceritakan tentang seorang pemuda Minang yang bernama Palito Alam, yang mana ia ingin pergi merantau ke Tapan Indopuro untuk mencari pamannya. Dan sebelum pergi, Palito meminta izin kepada ibunya. Setelah sang ibunda mengizinkan, Palito Alam pun menemui tunangannya yang bernama Kambang Bungu. Setelah mendapat izin, ia pun melanjutkan perjalanannya. Di perjalanan, Palito Alam pun bertemu dengan dua orang perampok dan terjadilah perkelahian di antara mereka. Palito Alam namun berhasil mengalahkan perampok tersebut. Tidak lama kemudian, Palito Alam pun melanjutkan perjalanannya dan bertemu dengan seorang wanita yang bernama Putri Sarihilang. Pada saat itu, Sarihilang menghina Palito Alam. Palito Alam yang merasa sakit hati dan keesokan harinya, Putri merasa ada keganjalan di dirinya. Berikutnya kami persembahkan Sanggar Seni Sarangkodayun dengan menampilkan randai berjudul Randai Palito Alam. Selamat menyaksikan. Kalau nggak ada salah satu yang kita bawa untuk ke rumah tentunya. Oke Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Oke Ibu. Itulah nomor sebenarnya di padang yang sesungguhnya. Aduh curi tulang kami betul, Palito Alam kami ikut salam kami. Manulah ini satu mama, sarang turun sana kesaduni, elok larani otak, kuliah laksana untuk kita. Untuk melakukan registrasi ulang pada tenda kita yang berada di sebelah kiri panggung, itu berada tepatnya di depan Istana Bersama Gorio. Nah, jadi silakan untuk registrasi. Desa Wisata Berkembang Adi tahun 2022 mendapat juara 1. Terima kasih teman-teman bayangan. Yang berada di kawasan istana, mohon untuk memindahkan kendaraannya karena kita akan menuliskan area.
agak semasukin mandehkan pengetahuan tahan tangan di diri badan ini ilmu balun pendapat balun gadang badan bebas saja kini baikku malah mandeh izinkanlah nenek berjalan etan menuju katapan guru-guru iyo nak kandung paling ko alam berjalan pulo nak buyung sebuah layu nak kandung kok sampai buyung di rantau ikan bali baladak bali ikan panjang bali dahulu ibu cari bisa nak cari induk samang cari dahulu kok pandai pakaian panjang lebih selok pakaian selok kok pandai bina samang lebih selok mendekkan kok sampai buyung di daerah tapat gendut carilah manak kandung buyung nan banamu Abu Salim tagala dapat bandara sapi konon kabarnya Allah menjadi raja di daerah tapan Indopuro ini baikku malah dek buyung kan Allah berkurangan iu putih kandung buyung turuilah dulu kandung buyung mintalah atau agak sakata sabari sabalum hari tinggi patah nenek berjalan bulan Nah, di bagian belakang daripada area festival juga banyak ya, ada berbagai macam jajanan juga nih untuk pengunjung yang datang ke area ini. Sebenarnya pada hari biasa di lingkungan Istana Pagaruyung ini ya juga tetap ada seperti ini, ada sepeda-sepeda untuk disewakan untuk anak-anak kita, juga ada yang melukis ya,
untuk putra putri kita. Coba kita lihat. Nah, demikian saja video kita kali ini. Jangan lupa di like, di komen, dan subscribe bagi yang belum ya, agar kalian semua sahabat YouTube tidak ketinggalan video-video menarik berikutnya. Terima kasih.